Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Dan sana sidang pandanga hadirin rahimakumullah. Walanjutkan kaji sanjoawa tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di awal pertemuan sebelumnya lawak sampaikan ada dua kali pembaharuan Islam di Minangkabau. Yang pertama waktu Perang Padri. Tokoh utamanya adalah Tuanku Nantuo. Kemudian Tuanku Nan Renceh, murid beliau. Kemudian Tuanku Imam Bonjol ke pembaharuan Islam yang pertama atau jilid 1 di Minangkabau. Apa hasil dari gerakan Padri? Lawak bahas pertemuan sebelumnya. Ini adalah pembaharuan Islam jilid 2. Tokoh utamanya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, terkenal di Arab, ya, di masanya barangkali terkenal seluruh dunia karena beliau menjadi imam, menjadi khatib di bawah Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Sebelum beliau meninggal dunia, hampir bulan 10 hari sebelum beliau meninggal, beliau tulislah sejarah perjalanan beliau. 4 bulan 6 hari setelah menulis. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau karang sejarah hidup beliau, biografi perjalanan beliau. Seketika awak ceritakan tentang sejarah buku ko. Jadi Syekh Ahmad Khatib telah ditulis catatan hidup beliau dan catatan kau tersimpan di perpustakaan di Makkah. Dalam beberapa waktu tidak ada yang menerjemahkan, tidak ada yang mengolah. Kemudian waktu rombongan Gubernur Pak Gamawan Fauzi termasuk Buya Gus Rizal waktu datang ke Jeddah ke Makkah menemui tokoh-tokoh Minang, diberikanlah oleh keturunan Syekh Ahmad Khatib kopian dari manuskrip autobiografi sejarah hidup Syekh Ahmad Khatib yang telah tulis sendiri. Karena ada rencana dulu, waktu membuat Masjid Raya Sumbar, namanya adalah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada beberapa tokoh, termasuk barangkali bertamu juga keturunan Syekh Yasin. Jadi rombong ke bertamu tokoh Minang di Saudi. Kemudian manuskrip fotokopinya sampai di pesantren Ahmad Khatib di Biaro Balai Gurah, tanah kelahiran Syekh Ahmad Khatib. Kemudian kami diminta menterjemah dan sekaligus kami diamanahkan untuk mengajarkan manuskrip ke santri-santri di pesantren. Alhamdulillah tamat kami belajar manuskrip dan itu ada di Facebook, bisa dicari. Kemudian diterbitkanlah buku ke dengan bantuan Ustaz Husni, terbitkan di Jogja. Dan sebelum buku ke terbit, hasil terjemahan itu lah banyak yang minta. Sebarlah sampai ke Malaysia. Maka dia dulu buku biografi terbitan Malaysia. Kemudian sesudah buku itu terbit, adalah penerbit lain yang menerbitkan dan sumbernya masih banyak dari guru Ahmad Khatib yang menterjemahkan pertama, guru di pesantren. Dan lebih terakhir manuskrip itu diolah oleh seorang muhakkik menjadi dicetak dan bisa didownload ya. Manuskrip diubah ke dalam buku cetak. Sehingga kini alhamdulillah biografi Syekh Ahmad Khatib lah banyak beredar, lah banyak ditulis orang. Ini wak perkenalkan tentang kehidupan beliau. Sesungguhnya aku adalah Ahmad Khatib bin almarhum Syekh Abdul Latif bin Abdullah bin Kalan. Aku digelari khatib karena bapakku seorang khatib di daerah Kota Gadang. Jadi apa beliau adalah seorang khatib di Kota Gadang
di balik Ngarai Sianok. Di situ kampung ayah beliau. Sedangkan ibu beliau adalah Aminah. Ya. Berasal dari Kota Tuo Biaro di kampung Tuanku Nan Tuo. Nama asli ibu beliau adalah Limba Urai. Kemudian di buku disebutkan Aminah. Boleh jadi waktu ibu beliau pain naik haji, nama itu ditukar. Karena ikut tradisi. Termasuk murid-murid Tuanku Imam Bonjol, waktu naik haji, pulang haji bertukar nama. Itu lawak sampaikan waktu tentang Imam Bonjol. Itu kemungkinan. Maka Ahmad Khatib menyebut nama maknya adalah Aminah. Sedangkan nama asli dalam buku-buku lain adalah Limba Urai. Itu bertukar di musim haji. Kota Tua dalam bahasa Arab ini adalah Hisnul Qadim, benteng yang tua. Jadi diterjemahkan di Ahmad Khatib nama-nama kampung. Kalau nama ayahnya Kota Gadang, bahasa Arabnya Hisnul Kabir, benteng nang gadang. Kalau Kota Tua Hisnul Qadim. Iko kalau baraja sejarah perkembangan masyarakat di Minang, badusun, bakoto, batarata, masing-masing ada dulu uraiannya. Itu lawak bahas dalam sekolah adat. Kemudian saya Ahmad Khatib menceritakan tentang cerita yang didengar asal nama Wadu Kabau. Bahawa kepada nama Minang Kabau, iaitu karena manangnya Kabau dia durang. Kalau awak bacakan sadonya mungkin agak lama. Cuma awak ambil ringkasan. Jadi Syekh Ahmad Khatib dilahirkan di situ. Dan bapa beliau memiliki beberapa orang isteri. Dan beliau yang sayah itu 16 orang. Kemudian beliau sebutkan masing-masing siasa namanya dan sebagainya. Nama saudara sayah beliau yang jumlahnya 16. Pertama sekali Syekh Ahmad Khatib beraja di kampung, beraja di ayah beliau. Dan ayah beliau disiplin. Kalau tidak dapat pelajaran, didorong di ayahnya sampai jatuh ke tanah. Karena injak lu cik, kena tendang lu cik. Jadi kareh pendidikan orang dulu. Kadang batang kalau apa juga mak ambo menceliak. Gara-gara ambo, dia pak ambo kasar, amak mungkin enggak penyayang. Itulah biasa. Karena Pak Ambo ingin Ambo hafiz Quran. Sementara apa Quran tu barik dia Ambo. Itu pengakuan Syekh Ahmad Khatib. Ada sampai akhirnya Ahmad Khatib meninggal memang tak hafal Al-Quran. Itu masuk ketik beliau. Kemudian beliau berangkat ke Makkah. Jadi paman beliau adalah Abdul Ghani Raja Mangkuto, orang Kota Gadang, orang Kayo Gadang. Saudagar kaya untuk ukuran Sumatera Tengah. Pai naik haji dan naik haji itu berombongan keluarga. Termasuk Syekh Ahmad Khatib ayahnya. Diceritakan lama lewat bulan-bulan sampai ke Makkah. Berangkat Rabiul Awal, tiba bulan Syakban di Makkah. Kemudian paman Ahmad Khatib ni orang kaya di Bali rumah di Makkah. Sudah di Bali rumah di Makkah di Abdul Ghani Raja Mangkuto tadi. Nyo berangkat lo ke Amsterdam. Bertamu jo Raja Belanda ya, bagi hadiah-hadiah ke Raja Belanda. Kemudian tinggallah Ahmad Khatib di Makkah. Nyo beraja di situ ya, beraja membaca Al-Quran sampai khatam. Khatam membaca bukan khatam hafiz Al-Quran, tapi khatam membaca jo gurunya Abdul Hadi. Kemudian lah lama di Makkah, Ahmad Khatib balik pulang ke Minang. Waktu masih muda. Nyo baraja di kampung, jo tuanku muda. Baraja kitab Minhaj karangan Imam Nawawi, baraja Tafsir Jalalain karangan Imam Asyuyuti. Kira-kira 5 juz beliau baraja. Kemudian selama di kampung tu beliau teragak mana untuk pergi ke Makkah. Sampai-sampai lah mimpi untuk tinggal di Makkah. Lah jago kiranya masih di kampung aja baru.
Kemudian Allah mentakdirkan lo di kampung di bero taragak lo pergi ke Padang, dek mendengar kabar ayah lo pulang dari Makkah di rumah mak tiri barangkali di Padang. Kemudian sedang lo di Padang itu tiba-tiba guru dia waktu mengaji di Makkah dulu, Syekh Usman Shatta datang. Usman Shatta dari Makkah pergi ke Jawa singgah di Padang. Tiba di Padang dicarinya muridnya. Dan Allah mentakdirkan Syekh Ahmad Khatib sedang di Makkah, sedang di Padang. Akhirnya ditunjukkan orang siapa kau. Tunjuk rumahnya di situ ditunjukkan orang. Karena Ahmad Khatib kau keluarga terhormat. Karena orang Kota Gadang tu orang yang dakik je Belanda, banyak dapat fasilitas dari Belanda, termasuk banyak yang jadi orang, jadi hakim. Akhirnya bertamulah si Ahmad Khatib kau juga gurunya. Kemudian datanglah gurunya ke rumahnya, dinasihati oleh gurunya ke keluarganya, lapihlah dan surang pa yang Ahmad Khatib ko lapihlah nyo ke Makkah. Dan lain-lain tu biarlah kerajaan do Belanda. Akhirnya balangkitlah si Ahmad Khatib ko ke Makkah dari Padang. Dan ibunya di kampung di Biaro talambe tahu. Lah kabarangkit lah kepala ke jalan. Tibalah surat dari orang tuanya jangan berangkit atau menagahnya camih kalau nyopai. Tapi akhirnya Syekh Ahmad Khatib tetap jauh berangkit ke Makkah untuk yang kedua kalinya. Tiba di Makkah, rajin beraja, saulah perangai, tingkah laku elok, budi baik, kucindan murah. Akhirnya jadi perhatian di salah seorang tokoh di Makkah, Syekh Salih Al-Kurdi. Jadi Syekh Ahmad Khatib di Makkah yang kedua kali mendapat di rumah Sulaiman bin Ahmad Al-Khalidi. Itu tinggal di rumah orang tu. Dan ada kawannya sama kadang di situ, bernama Sulaiman. Sulaiman kolah dijodoh ayahnya untuk menikah jo anak langkayu gadang tadi. Anak tokoh Makkah Salih Al-Kurdi. Jadi Sulaiman kali jodohan jo anak Salih Al-Kurdi. Kemudian Salih Al-Kurdi setiap nampak Sulaiman, nampak lu Ahmad Khatib. Diceliak-celiak, dipandang-pandang. Agak lain pandangan Salih Al-Kurdi. Nampak-nampaknya lebih tapik. Nak jadi minantu ambo kok tak Sulaiman ke dah, tapi Ahmad Khatib kok. Akhirnya diawasi, dipantau-pantau, diceliak-celiak, taruh diceliak-celiak jauh. Rasa-rasa katapik jadi minantu. Dan Ahmad Khatib tak sadar. Sampailah akhirnya diimbau. Ahmad Khatib, marilah. Jadi lailo bana nan takana paham nan takiro lawa katulun untuk ada sampaian. Pada itulah kira-kira. Kira disampaikan oleh Salih Kurdi. Ambo ingin membiak angku, membiak waang untuk ada minantu. Takajui Ahmad Khatib itu telam buangnya, mengambo. Maafnya, kau jawapannya, maaf aku tidak pantas untuk itu. Saya orang miskin, tidak ada tujuan di kota suci ini selain menuntut ilmu, kemudian pulang kampung. Apalagi saya mendengar bahwa orang tua temanku ingin menikahkan putranya dengan putri tuan. Kalau mereka tahu, tentu mereka akan sangat marah padaku dan mencelaku. Ambo ke Makkah kau ke Baraja. Ambo orang miskin. Ambo menumpang tinggal di rumah orang. Yang orang tu anaknya kade jodohan jo anak tuan. Kan tak patut bana tentu berang orang kambo, kata Ahmad Khatib. Kemudian dijawab oleh Syekh Salih Al-Kurdi, orang kayu, orang alim. Ya. Koko untuk menenangkan pikiran ambo anggap anak. Anak ambo, kalau banyak orang ingin jo. Disebutlah si fulan lah banyak orang ingin jo anak gadis ambo ko, jo kambang kota Makkah. Orang tu sadonya ingin jo pitih ambo, dia ambo orang kayu. Tapi ambo ingin aku tidak ingin merendahkan anak gadisku karena mereka hanya ingin hartaku.
Teman Syekh Ahmad Khatib. Sanang iyo, cameh iyo. Sanangnya jadi menantu orang kaya, orang saleh. Camehnya awak salamu ke ditumpangan orang, tinggal aja orang. Orang nang baru awak mendapat. Itu kalau nang kalai. Sampailah ke guru musyawarah lah kata Syekh Saleh Kurdi, kecalah ke guru-gurunya. Singkit cerita, ditarimalah di Ahmad Khatib. Sampailah kabar di tempat tinggal di Ahmad Sulaiman tadi. Oh, sabana marabo orang tu. Tak pandai berterima kasih salamu tu tinggal di rumah. Kok pakaian dicucian, macam-macam lah disebutnya. Tahu-tahu, mambiak lo pamulai orang aja lah silahnya. Orang yang ingin jadi menantu dia ambil calon isteri orang. Tapi walai itu kata putih ya. Dapat lo bulik dan segolek picak dan selayang Ahmad Khatib ia ke menikah. Lah selesai diatur mintunya sadonya. Dan Ahmad Khatib pitih kah mahar nak do, pitih untuk baralik nak do. Tapi ndek dapat mintu kayo tentu selesai. Ada pitih segala jadi, ada ameh segala kameh. Akhirnya dia agih pitih di mintunya. Kok pitih 1,000. Tak salah 1,000 rial cara kininya. Kau untuk tempat tinggal 500. Kau 500 untuk mahar. Agih sebab kau kada kek keluarga anak buat tu kamak mamaknya. Jadi bahasa diwara lo sebenarnya bantu-bantu pitih keluar dari Ahmad Khatib untuk nikah. Padahal pitih tu dia agih dimintunya batanang diam-diam. Itulah akhirnya nikah lah beliau 2 balih Rabiul Awal 1296 Hijriah. Lah sudah nikah lah balik. Lah dapat lo gadis rancak mintu kayo elok hati orang alim lo kamalah ke dicari. Dak sampai di situ. Kata mintuonya lah sudah nikah kawin. Oh Ahmad Khatib. Jangan sibuk dengan lain-lain. Tugas baraja salah. Baraja mengaji, baca Quran, baca tabligh, ceramah. Pokoknya baraja salah. Dalam bilik tu ada asoy, ada piti, ada piti. Buka salah, tak perlu minta izin. Situ ada piti. Ambil. Tak perlu ambil, tak perlu minta izin. Kok perlu buku, kitab untuk baraja, ambil salah di toko-toko yang ada di Makkah. Kau ambil tanggungjawab. Jadi bayar. Tak dolai. Tak dapat durian runtuh dah. Dapat amih jatuh. Kau yang dapat. Lah aman. Lah sanang lah waraja saya Ahmad Khatib. Kemudian 2 tahun sudah menikah. Dipercayalah di ulama Makkah untuk menjadi guru di Masjidil Haram, disuruh majalah. Kemudian naik hajilah waktu itu ibu ambo, saudara ambo, saudara perempuan ambo Hafsah dan Safiyah. Termasuk anak dari bibuku Muhammad Tahir bin Jalaluddin. Tokoh terkenal. Nanti wak bahas Syekh Tahir Jalaluddin, ahli falak yang jadi ulama di Malaysia yang wafat 1956 di Kuala Kangsar, Malaysia. Seorang ulama gadang. Itu saudara sepupu dari Ahmad Khatib. Dia menyusul Ahmad Khatib ke Makkah. Pertemuan berikutnya wak bahas beliau seorang kaum muda yang terkenal. Kata beliau ditangkuk Gempar Nusantara kerana beliau ulama gadang. Nanti wak bahas. Kemudian di keluarga lah banyak tiba, beliau ingin pindah lah. Kalau cakup rumah di stadion selesai dimintu sadonya, beliau pindah ke rumah yang lain, rumah Abdul Ghani, kerana banyak keluarga-keluarga yang tiba. Kemudian saudara perempuan beliau pun menikah dengan orang di Makkah dengan keturunan Syekh Ismail Al-Khalidi. Kemudian isteri beliau meninggal. Taibu hati Syekh Ahmad Khatib. Meninggal isteri beliau. Saat melahirkan, saat nifas. Sudah melahirkan. Ya meninggallah isteri beliau. Padahal isteriku sangatlah eloknya. Membantuku mengajar dan belajar. Apabila aku marah, dia akan mencium tapak kakiku sampai aku memaafkan. Model itu bana hormat
isteri Ahmad Khatib tu ke Ahmad Khatib, padahal makan Ahmad Khatib, kebutuhan Ahmad Khatib dia gian di ayahnya, tapi nyo tetap hormat ke Syekh Ahmad Khatib. Yo sabana baru tuang Ahmad Khatib. Sudah meninggal isteri nan Saulah itu yang caliak taduh pandang mandanyui ya. Sana taibo Syekh Ahmad Khatib. Kitu an ajinna, itu kata beliau dalam manuskrip itu. Kitu an ajinna. Ambo hampir gilo dek kematian bini. Tuh kata-kata dari Ahmad Khatib, guru di Masjidil Haram. Tapi dek kematian bini dan sabana Saulah tu kitu an ambo hampir gilo. Saya ingin kembali ke kampung, taragak je kampung ya. Untuk menghilangkan kesedihan dan meringankan musibah itu. Tapi mertuaku melarang dan berkata, kena menarik. Jadi nyolah minta izin pulang, kami tua ambo pulang kampung lah, yang ambo gilo lai, gilo ambonyo. Bini bola mati. Jawapan mintuonyo, aku serahkan untukmu kakaknya Fatimah karena dia tidak nyaman dengan suaminya dan telah ditalak. Bakisa dilapiak nan salai. Dia pulang kampung tu lai ya, kakak Fatimah. Akhirnya menikahlah Ahmad Khatib. Sampai Rabiul Awal. Dan jarak pernikahan Fatimah hanya 2 bulan 10 hari. Jadi 2 bulan 10 hari sudah meninggal istrinya, hanya menikah je saudari istrinya. Kata Ahmad Khatib sudah tu. Hilanglah sedihku dan anganku karena li'annaha jamilah, dek bini ko nang kadu ko rancak. Rashid santiang, Hanun penyayang, hafizan lil Quran, hafiz Quran lo dengan tajwid, pandai menjahit dan hal-hal lain yang diperlukan oleh seorang perempuan. Tak ada lah. Jadi nyo hafal Quran yo, pandai menjahit yo, keterampilan lain pandai. Tapi yang pertama disebut Ahmad Khatib adalah li'annaha jamilah, dia nyo rancak. Jadi condong mata ke yo kena rancak, condong selero yo kena lama, walaupun imam di Masjidil Haram Makkah. Tak bisa wak nafikan. Kan jujur beliau yang menulis, tak orang yang mengarang. Si Ahmad Khatib mana yang menulis, hanya rancak. Itu kan pelajarannya di awak. Jadi dalam mencari istri ya, faswar bizatidin, pilih karena agama. Tapi rancak tentu dia lihat juga. Kalau tak terceliak bini orang. Lanjut cerita. Kemudian beliau sekolahkanlah anak beliau ya, Abdul Karim, Abdul Hamid ya. Kemudian beliau banyak bercerita tentang anak-anak beliau ya. Ya, panjang cerita ya. Kemudian siasat guru-guru beliau di Makkah ya. Dan antara guru-guru di Makkah adalah Umar Syatta ya, kitab Ajrumiyah syarahnya berarti Mukhtasar Jiddan ya. Kemudian kitab Kafrawi. Kau kita ini pelajari Ahmad Khatib. Kemudian belajar pula kepada Usman Syatta, Bakri Syatta. Jadi yang bertiga kau nya badan sana ulama ketiga-tiganya, Bakri Syatta, Umar Syatta, Usman Syatta. Kemudian guru ku adalah Usman Syatta, baca kita Khalid Azhariyah, Qatrunada, itu bahasa Arab syarahnya tu Ajrumiyah, Kafrawi, Syarah Jurmiyah, Khalid Azhariyah, Qatrunada. Itu kitab-kitab bahasa Arab. Jadi banyak kitab-kitab bahasa Arab ini pelajari Ahmad Khatib, dan itu kitab-kitab dasar. Dan itu saya riang jua apa yang wak sampaikan patang zuhur. Ya, tentang bahasa Arab itu adalah mukaddimah bagi ilmu agama. Itu kita lihat Jurumiyah, syarahnya, Kafrawi, kita bahasa Arab. Nah, setelah itu baru fikih. Kitab Abi Qasim, Syarah Zubad, Iqna, ya. Minhajul Qawim, dan kitab-kitab Tauhid. Kemudian untuk pendalaman adalah Bakri Syatta, belajar Fathul Mu'in, Syarah Minhaj, 1/4 dari kitab Tufah.
Ada yang menarik di siko, takai yang wak sampaian tadi siang, masalah kitab yang dibaca oleh penuntut ilmu. Bahasa Syekh Ahmad Khatib baraja syarah Minhaj itu 2 kali. Berarti 2 kali tamat, 2 kali. Membaca berbagai kitab kepadanya, Fathul Mu'in, syarah Minhaj 2 kali. Kemudian seperempat dari kitab Tuhfah, Tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, dan kitab-kitab mantik, ma'ani, bayan, badi', tauhid, cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Dan saya mempelajarinya sampai ia meninggal. Sampai meninggal gurunya Syekh Ahmad Khatib Tarikh Baraja. Kemudian guru Syekh Ahmad Khatib yang kapek, Syekh Ahmad Dahlan, Mufti Mekah. Belajar Jam'ul Jawami', Tafsir Baidawi, Usul Fikih dan Tafsir. Kemudian diterangkanlah bara gaji Ahmad Khatib waktu menjadi imam, menjadi khatib ada di siko. Kemudian ada nasihat-nasihat Ahmad Khatib kepada anak-anaknya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib baca cerita tentang kemuliaan ilmu, bahasa ilmu itu bisa mengangkat derajatnya. Sehingga Ahmad Khatib mengecekkan anaknya, bayanganlah orang mah ambo jauh orang Jawa semua. Tapi karena ilmu ambo jadi mulia, jadi imam, jadi khatib di Masjidil Haram Makkah. Kemudian ada pesan-pesan Syekh Ahmad Khatib. Dusana sidang pandangan. Kemudian di akhir kitab Syekh Ahmad Khatib menerangkan karya-karya tulis beliau sebelum beliau meninggal sampai beliau mengarang buku. Ada sekitar sampai puluhan karya Ahmad Khatib. Dan karya beliau yang terkenal itu adalah Nafahat Usul Fikih. Sampai kini masih dipelajari orang, termasuk pesantren-pesantren di Jawa masih belajar itu. Nafahat Hasyiah Warakat. Ya, Warakat Usul Fikih karangan Imam Al-Juwaini. Itu kitab beliau yang sampai kini terus dicetak ulang, dipelajari. Kemudian ada masalah fikih, masalah hisab, masalah bahasa Arab juga ada, masalah kristenisasi juga ada, ya, masalah khutbah, polemik-polemik di Indonesia, tentang bismillah, tentang tafsir, tentang zakat, tentang perhitungan yang menghitung jarak, ya, hisab, ya, macam-macam karya beliau. Dan karya beliau yang paling terkenal untuk awak di Minangkabau adalah masalah warisan. Dan itu nanti awak bahas, kalau awak bahas panjang kajinya. Setelah bantahan beliau tentang praktek warisan pusako di Minangkabau, ada ilmu semua, ya, Al-Minhajul Masyru', itu yang terkenal di Indonesia, di Minang. Kalau di Palembang yang terkenal adalah masalah Jumat, ya. Kalau Syed Usman Betawi, Mufti Batavia, beliau pun ada beda-beda pendapat, ya. Kemudian wasiat beliau yang terakhir, ya, sebelum linia penutup, ya, yang mewasiatkan kepada anak-anak ambo, kerabat-kerabat ambo adalah tempuhlah jalan para ulama. Itu bersabda. Tempuhlah jalan para ulama dan tauladanilah mereka dalam perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah senda gurau. Tempuhlah jalan yang lurus. Dunia hanyalah sementara. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Mencari contoh kanan sudah, mencari tuah kanan manang, ya. Harus hidup bagai pengembara, mengambil manfaat untuk dirinya dan apa yang lebih bermanfaat dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Inilah orang yang cerdas. Selesai ditulis 3 Muharram 1334 Hijriah. Ya. Kemudian catatan kaki, Syekh Ahmad Khatib wafat 4 bulan 6 hari setelah menulis buku ini, setelah beliau bercerita, ya. Sekitar jam 9 setelah Isya pada hari Senin 9 Jumadil Awal 1334 bertepatan dengan 13 Maret 1916. Dah, itu wafat beliau. Banyak pelajaran yang bisa awak ambil. Dan itu adalah mukaddimah dari pembaharuan Islam jilid 2 di Minangkabau. Terus anak sedang pandangan, anak kemenakan, adik-adik, murid-murid, kalau yang mendengarkan, ikulah nenek moyang awak, orang hebat, orang santiang, orang darih. Tirulah, tauladanilah, istiqamalah menempuh jalan ulama.
Kalau Allah sudah meninggikan orang yang berilmu pengetahuan, tidak akan ada yang bisa merendahkannya. Lah ia di biaro, gadang di biaro, mandi di biaro. Situ awal-awal beraja. Akhirnya karena raja, yarfa'u bi aqwa. Allah mengangkat derajat beliau bilang gadang di Makkah. Baraka sandang hati awak, ko awak pa ini aji tu Nampak orang khutbah di Masjidil Haram tu orang kampung awak. Orang kampung awak mah suku kotor, orang biaro. Orang awak yang mengaji di Makkah. Coba bayangkan marah bahagia. Itulah Syekh Ahmad Khatib ya. Dari Minangkabau untuk dunia Islam. Tuah tumbuh sumarak naik. Terkenallah orang Minang sedunia. Banggalah awak hendaknya. Dan tauladanilah. Untuk sanjo kini, awak cukupkanlah sampai di siko. InsyaAllah, awak lanjian sanjo besok tentang pembaharuan Islam jilid 2 di Minangkabau tentang murid-murid Syekh Ahmad Khatib dan pengaruh Ahmad Khatib. Jadi cari tahu agak 2-3 kali pertemuan kamu ko masih terkait jo Syekh Ahmad Khatib. Sama jo masalah padri, awak baca cerita tentang Tuan Rinceh, awak baca cerita tentang Tok Imam Bonjol, tangkunan tua tetap tiang tua di sekolah mempertamu menggerakkan pembaharuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.